Jenis melon apa? Untuk sementara ini permintaan pasar yang banyak itu sweet lavender. Sweet lavender. Kalau awal-awal ya pastilah kendala itu pasti ada, tapi selama kita mau mencoba terus bergaul sesama teman petani yang sudah berpengalaman, paling tidak sharing-sharing, jadi sudah terbiasa lah. Perkenalkan, nama saya Haryanto, alamat saya Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Untuk usaha saya di bidang pertanian terutama greenhouse, ada yang sistem hidroponik, ada juga yang masih soil, ada juga tanaman cabai. Ya sekitar 3 tahunan lah, 2022. Pertama, awal sejarahnya basic saya kan sebenarnya petani juga, tapi dulu cuman petani palawija dan juga petani di hamparan kayak cabai, tomat, timun seperti itu. Terus kemudian ada perkembangan zaman lah, maksudnya mengikuti perkembangan pertanian, ada sistem pertanian yang bisa menanam di segala musim. Terus kita membangun greenhouse seperti ini. Kalau untuk punya saya 11 greenhouse, yang 8 hidroponik, yang 2 untuk greenhouse cabai, yang 1 melon tapi masih sistem soil. Untuk yang di Wates ada 7, yang di Sukoharjo ada 4. 10 kali 50. 10 kali 50 berarti kali 7 ya. Dan di Sukoharjo berapa? 4. Kalau awal-awal ya pastilah kendala itu pasti ada, tapi selama kita mau mencoba terus bergaul sesama teman petani yang sudah berpengalaman, paling tidak sharing-sharing, jadi sudah terbiasa lah. Kalau untuk yang kerja 5. 5. Serabutan semua jadi 1. Tapi kebanyakan perempuan, karena di greenhouse itu kan untuk pengerjaannya kan ringan, mudah, nggak pakai tenaga, cuman paling merambatkan kayak gitu, polinasi seperti itu. Untuk yang tanaman ini intanon, ini produk benih dari Belanda. Ada juga yang saya sering tanam sweet lavender dari Thailand, dari Malaysia juga. Ada juga sweet net, ada honey globe, macam-macam lah. Jenis melon apa? Untuk sementara ini permintaan pasar yang banyak itu sweet lavender. Sweet lavender. Dari petani umum 20 sampai 22 per kilo dari petani. Kalau kita langsung diambil pembeli, kita basicnya mungkin cuma petani, jadi nggak mau ambil resiko, biar fokus di pertaniannya aja, produksi. Kalau mulai tanam itu rata-rata 65 hari sampai 70 hari. Tapi kalau dari sebelumnya untuk penyemaian atau apa itu 80 hari lah. Dari penyemaian, atau kalau di tanah pengelolaan lahan atau pembersih, kalau di hidroponik pembersihan paralon dan lain sebagainya itu sekitar 80 hari sampai 85. Kalau yang di sini itu jenis tanam di tanah ya Pak? Di tanah, soil. Kalau di tanah itu produktivitas agak kurang, maksudnya gini, dalam 1 tahun kebanyakan di tanah cuman bisa panen 3 kali kalau olah tanah terus. Kalau tidak olah tanah ya bisa 4 kali. Tapi kalau tidak olah tanah ya produksinya agak menurun dikit lah. Kalau di hidroponik itu bisa panen 4 kali, tapi masih sisa waktu dalam 1 tahun. Lebih produktif. Sebenarnya sama, tergantung penanganannya. Sebenarnya sama. Kalau yang saya tahu, untuk hidroponik itu dalam 1 ukuran, misalkan ukuran bangunan 10 kali 50, isinya lebih banyak. Jadinya volume tanamannya lebih banyak. Misalkan kalau ini 10 kali 50 di tanah itu cuman isi 800 sampai 840. Kalau di hidroponik 10 kali 50, bangunan 10 kali 50 bisa isi 1400, 1200, tergantung kita pakai sistem 2 jalur atau 1 jalur di paralonnya. Ya alhamdulillah, ya paling enggak selama kita mau berusaha
Ya bisa mencukupi lah. Kalau omsetnya Ketika mulai awal sampai panen sekitar 80-an hari lah, 80 sampai 85 hari lah. 3 bulan lah. Terus nanti rencana ke depan mau nambah lagi atau seperti apa? Insya Allah pengen nambah lagi. Karena kan ya buat anak-anak kan pengen usaha juga. Terus kalau soal kiat-kiat, kiat-kiat untuk bertani, misalkan bertani mau bertani di bidang pertanian khususnya greenhouse, baik melon, soil, hidroponik ataupun cabai, ya kiat-kiatnya yang penting ada niat. Kalau soal modal kan emang banyak modalnya, tapi selama ada niat insya Allah, terus pengerjaannya bagus, bisa sharing sama teman-teman, insya Allah kembalinya juga cepat. Buat para petani semuanya, teman-teman semuanya tetap semangat dalam berkarya. Yang penting kita melakukan produksi yang bagus, masalah harga nanti bisa berjalan sendiri.